1552011-240. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis wawancara yang telah saya wawancarai di berbagai entitas yang berbeda. Pendahuluan. Di sini akan dijelaskan tentang pengertian wawancara. Apa sih yang dinamakan wawancara itu? Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara atau interview dan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam terkait topik tertentu. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan secara struktur, semi terstruktur atau bebas, tidak terstruktur, dan narasumber memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, opini, atau pengetahuan. Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif, perekrutan kerja, atau investigasi untuk menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, seperti observasi atau kuesioner tertutup. Proses wawancara melibatkan komunikasi aktif di mana pewawancara tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam informasi. Selanjutnya ada tujuan dari wawancara. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberikan pengalaman berinteraksi di dunia profesional, menambah pengalaman terkait permasalahan, pengembangan teknologi informasi di lapangan, membuka peluang di dunia profesional, mengumpulkan informasi secara langsung dari responden melalui interaksi verbal yang terarah. Metode penelitian. Di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian pengumpulan data, yaitu merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan. Wawancara dan kuesioner adalah dua metode pengumpulan data yang sering digunakan, terutama dalam penelitian sosial, pendidikan, atau bisnis. Di sini ada proses pelaksanaannya, yaitu persiapan. Persiapan menentukan tujuan kuesioner, merancang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, memilih platform online menggunakan Google Form atau dengan kertas. Yang kedua yaitu distributor kuesioner. Distributor kuesioner itu menentukan target responder, membagikan kuesioner melalui email, media sosial, atau bahkan langsung kepada narasumber tersebut. Ketiga itu pengolahan data. Pengolahan data itu mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi oleh si responder tersebut, terus memasukkan datanya ke perangkat lunak. Misalkan datanya itu disimpan ke Google Form atau ke Excel. Terus menganalisis data menggunakan metode statistik atau deskriptif. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut pemaparan hasil penelitian analisis wawancara dan kuesioner di beberapa entitas berikut. Entitas saya ada 5 tempat yang saya wawancarai, tapi yang dipaparkannya hanya 3. Yang pertama itu ada Bank BRI, Bank Bayang. Wawancaranya itu untuk menggali persepsi nasabah dan karyawan mengenai penggunaan teknologi digital Bank BRI, Bank Bayang, serta kendala yang dirasakan. Kuesionernya itu untuk mengukur kepuasan nasabah terhadap layanan digital dan pelayanan pelanggan. Yang kedua itu saya ambil wawancara tentang sekolah. Sekolah itu yang bertema penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana guru dan siswa melihat penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah.
Terus kuesionernya itu untuk mengukur tingkat kepuasan siswa dan guru terhadap fasilitas dan penggunaan teknologi di sekolah. Jadi nih ada salah satu guru mengatakan bahwa teknologi mempermudah kami mengakses materi dan berbagi dengan siswa, tetapi masih ada siswa yang kesulitan menggunakannya. Terus ada salah satu siswa nih mengatakan, seringkali koneksi internet lambat, jadi saya kesulitan mengakses materi secara online. Terus insting nih, teknologi sudah membantu pengajaran, namun keterbatasan akses dan keterampilan siswa menjadi hambatan. Jadi, meskipun teknologi mempermudah pengajaran, interaksi langsung dengan siswa tetapi lebih efektif. Terus siswa juga lebih suka belajar tatap muka karena bisa bertanya langsung ke guru. Tahu kalau online itu kan pasti ada kendala tentang jaringan, kuota habis, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu bisnis nih. Yang ketiga itu bisnis. Saya mengambilkan bisnis. Tujuannya itu untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam menjalankan bisnis. Salah satunya itu ada di bisnis sebelah. Serta pandangan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Terus untuk mengisi kuesionernya itu untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap rasa, harga, dan pelayanan di bisnis sebelah, sehingga dapat mengevaluasi bisnis tersebut. Ini ketika pemilik bisnis menyampaikan persaingan semakin ketat, namun kualitas rasa yang konsisten menjadi daya tarik utama pelanggan. Terus pelanggannya itu mengatakan juga, seblak di sini enak dan pedasnya pas, tapi harga sedikit lebih mahal dibanding tempat lain. Instingnya juga, kualitas rasa sangat dihargai pelanggan meskipun harga sedikit menjadi kendala. Berikut pembahasan tentang hasil temuan-temuan penting dari hasil wawancara di berbagai entitas. Salah satunya itu saya mewawancarai di entitas Bank BRI, unit Bank Bayang. Penggunaan layanan digitalnya itu dan tantangan penggunaan layanan digital BRI diterima baik oleh nasabah. Tetapi ada tantangan besar dalam hal edukasi kepada nasabah yang kurang familiar dengan teknologi. Beberapa nasabah merasa nyaman menggunakan aplikasi, namun koneksi internet yang buruk seringkali mengganggu. Terus ada layanan pelanggan di cabang dinilai sangat baik, tetapi ada keluhan terkait proses verifikasi akun yang memakan waktu lama. Terus implikasi praktis itu ada edukasi dan pelatihan. Jadi BRI perlu memberikan pelatihan kepada nasabah, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital, sehingga kita bisa lebih mengerti kalau awalnya dikasih pelatihan atau dikasih contoh untuk meningkatkan kenyamanan mereka dalam menggunakan aplikasi perbankan. Terus yang kedua itu dari sekolah. Sekolahnya itu di SD Negeri Bank Bayang 1. Kebetulan saya alumni sekolah tersebut. Ini hasil pembahasannya itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya. Temuan pentingnya itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi beberapa siswa masih kesulitan mengakses materi karena keterbatasan keterampilan digital dan kualitas koneksi internet.
Yang kedua itu ada referensi pembelajaran tatap muka. Meskipun teknologi mendukung pembelajaran, baik guru dan siswa merasa bahwa pengajaran tatap muka masih lebih efektif dalam menciptakan interaksi yang lebih mendalam. Selain ada temuan penting, ini juga ada implikasi praktis, yaitu pelatihan teknologi. Sekolah perlu menyediakan pelatihan untuk siswa agar mereka lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring, pembelajaran yang menggabungkan keduanya, blended learning dapat mengatasi keterbatasan masing-masing dan memberikan pengalaman belajar yang lebih seimbang. Yang ketiga itu ada di bisnis sebelah, yaitu pengelolaan bisnis dan tantangan pelayanan. Temuan pentingnya itu kualitas rasa sebagai daya tarik utama. Jadi ketika pelanggan sangat menghargai rasa seblak yang enak dan konsisten, namun beberapa pelanggan merasa harga sedikit lebih mahal dibandingkan dengan tempat lain. Terus, tantangan dalam pengelolaan waktu dan bahan baku. Pemilik bisnis menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas dan kestabilan harga bahan baku serta meningkatkan waktu pelayanan yang kadang terlalu lama. Selain ada temuan penting juga ada implikasi praktis, yaitu manajemen waktu dan pelayanan. Bisnis seblak perlu meningkatkan manajemen waktu agar pelanggan tidak harus menunggu lama. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisien di dapur atau menggunakan sistem antrian yang lebih baik. Terus, pengelolaan harga dan bahan baku. Pemilik bisnis perlu mencari cara untuk mengelola bahan baku dengan harga yang stabil dan mencari cara untuk mengatur harga jual agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitasnya. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara dan kuesioner itu yaitu dengan ketiga topik ini menunjukkan bahwa pentingnya kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan adaptasi untuk meraih keberhasilan di bidang masing-masing. Wawancara kerja menguji kesiapan individu dalam menghadapi dunia profesional. Sekolah memberikan fondasi pembelajaran dan bisnis menggambarkan peluang dalam berwirausaha jika dijalankan dengan strategi yang tepat. Jadi, semua ini mencerminkan bahwa kesuksesan tergantung kepada kemampuan individu untuk terus belajar, berinovasi, dan bekerja keras. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.